Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehormatan menjadi seorang Kristen. Kami bersyukur untuk kemuliaan sebagai umat tebusan Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi hari ini. Berjumpa dengan Tuhan di waktu khusus. Berjumpa dengan teman-teman seiman dalam waktu khusus. Maka buatlah setiap orang yang datang mengerti dengan jelas betapa terhormatnya beribadah tiap-tiap minggu datang ke rumah Tuhan. Betapa terhormatnya menyembah, mengasihi Tuhan. Tuhan berbincang dengan kami. Ajari setiap kami. Supaya hidup kami sebentar di muka bumi ini menjadi bernas, berpengaruh. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Amin. Silakan duduk. Bolehkah diterangkan semua supaya saya boleh melihat jemaat Tuhan? Salam. Horas. Oh, Horasnya ada jawabannya juga ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita kenalan terlebih dahulu. Saya dari Surabaya dan bersyukur boleh datang di tempat yang memang dimulai dari Surabaya. Gereja 1 jam saja dan saya diberi kesempatan dahulu di Surabaya sebelum menjadi seperti sekarang. Kita kenalan berjemaat Tuhan. Nama saya Marojahan S. Sijabat. Boleh nggak PPT saya? Oh ya, sebelumnya saya sapa teman-teman di streaming, di YouTube, ya juga di satu ya. Di 5. Oke teman-teman, sekalipun hanya melihat layar, biarlah kita boleh bersukacita bersama-sama, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Khususnya bagi teman-teman yang di streaming, Bapak di YouTube, mungkin susah bergerak, susah harus ke sini, tapi Tuhan juga hadir di antara kita. Mari, ada PPT saya siapkan, kita kenalan. Jemaat Tuhan, ini keluarga yang Tuhan percayakan kepadaku. Anda mungkin mengenal salah satu di antaranya. Yang pertama, namanya anakku Jehian. Kedua, Jerome. Ketiga, Jess Farrell. Bapak Ibu, saya pendeta asli. Saya bukan pengusaha, jadi pendeta supaya kurang pajaknya, bukan. Bukan. Saya pendeta, memang saya ditahbiskan. Dan saya sekolah dengan baik-baik. Saya lulusan dari seminari Alkitab Asia Tenggara. Terima kasih kepada Tuhan. Anak yang pertama hari ini menjadi seorang pengusaha di kota ini. Terima kasih kepada Tuhan. Jerome Pauline Sijabat. Secara sengaja Tuhan memberkatinya secara khusus. Yang mau meyakinkan setiap kita, dahsyatnya Tuhan itu berkarya dalam kehidupan setiap orang percaya. Katakan amin. Oh ya, bukan bapaknya siapa paling penting, tapi Tuhannya siapa paling penting. Maka kita mulai percakapan kita hari ini, kita buka Alkitab yuk. Dari Filipi. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Kalau Anda ketemu, buka Alkitab Anda. Saya ingin Anda membuka Alkitab karena saya khawatir kalau Anda terus dilayani oleh gereja, di screen dipasang, bahkan Anda satu kali nggak ngerti di mana perjanjian lama, di mana perjanjian baru. Filipi 3, Filipi pasal 3, harusnya cukup banyak notes, tapi saya sudah diberitahu tadi di belakang, Pak paling lama 45 menit. Jadi, karena kita telah membuat satu keputusan bahwa gereja kita adalah GSJS, dan sekarang menjadi lebih dari 1 jam, itu hanya bertanda sekali lagi kita mau tertib dalam menggunakan waktu. Filipi 3 ayat 10, 14 sampai 14. Kita akan dalami bagian ini jemaat Tuhan. Sama-sama baca. Bersama-sama. Sudah ketemu? Filipi 3. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya peroleh kehidupan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, baca keras. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, siapa di antara Anda sudah ke gereja sejak dalam kandungan? Boleh angkat tangan? Cukup banyak. Siapa baru ke gereja sesudah SMP? Oke. Siapa yang ke gereja karena pernikahan? Oke, puji Tuhan. Akhirnya pernikahan membuatmu berjumpa dengan Tuhan penebus. Siapa yang baru-baru sudah punya cucu baru ke gereja? Oh, puji Tuhan. Jadi Popo ini ke gereja karena cucu. Dan saya terus menantang memang di gereja-gereja Chinese khususnya. Saya berkata, hey, kau rindu Popo mengenal Tuhan? Saya berkata kepada para cucu, baik-baiklah kepada Popo, Akong. Nanti kalau ada Natal, ada drama, kau main, bilang Popo fotoin aku dong nanti ketika main drama. Biasanya Popo itu sangat mencintai para cucu. Maka yau puyau dia yau. Dan gereja bersiap untuk menyambut jemaat itu, jemaat baru. Dan sejak itu si Popo mengerti gereja tidak akan menjauhkan dia dari keturunannya. Justru gereja akan meyakinkan dia, anak-anaknya akan makin hormat kepadanya. Kenapa? Tradisi Chinese mengajarkan anak yang uhau. Injil menekankan anak yang uhau, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan Popo itu kemudian mengenal Tuhan perlahan-lahan karena cucu yang mengajaknya. Haleluya. Tapi tantangan saya hari ini Bapak Ibu, ini tema kita hari ini. Kualami anugerah, kulakukan bagianku. Sama-sama baca. Kualami anugerah, kulakukan bagianku. Pikirkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Hari ini atau di bulan ini kita akan merayakan ulang tahun Indonesia ke-80. Tapi hari ini banyak orang berkata, apa artinya kemerdekaan? Tapi hanya beberapa orang yang mengalami sukacita. Para petinggi, para penguasa merasa berhak bersukacita, dan yang rakyat kecil ya makan kerupuk saja. Adu balap karung. Itu sukacita orang-orang miskin, orang-orang rakyatnya. Sementara para petinggi katanya boleh ngelencer kemana-mana, naik kapal pesiar dan sebagainya. Tapi kita lebih menukik lagi sekarang Bapak Ibu, mengenai gereja. Anda ke gereja sejak dalam kandungan. Anda ke gereja dikatakan sejak mungkin remaja. Tapi persoalannya sekarang adalah sejauh mana engkau mengalami Tuhan yang beranugerah kepadamu. Di Singapura ada satu pendeta menawarkan Injil murah. Apa itu Injil murah? Anugerah murah. Kalau kau percaya Tuhan Yesus, kau pasti masuk sorga. Kapanpun mati kau perlu masuk sorga. Gak usah urus mengenai hal di bumi, engkau pasti masuk sorga. Itu Injil murahan. Tapi hari ini kita mau menantang ke diri kita masing-masing Injil yang memang Injil. Yaitu anugerah Tuhan. Yang membawa engkau ke rumah Tuhan. Membawa engkau berkenan kepada Tuhan sekaligus. Engkau akan menjadi seorang suami yang mengerti bagaimana menjadi suami. Engkau menjadi seorang anak yang mengerti menjadi seorang anak. Umur 5 tahun saya berkata pada diriku, Marojahan pukul bapakmu kalau kau sudah besar. Kenapa? Karena bapakku pukul mamaku. Papaku ke gereja memang berkali-kali dahulu sebelum kemudian dia berkata aku lebih pintar dari pendeta.
Nggak mau lagi ke gereja dia, karena dia lebih pintar dari pendeta katanya. Dia pukuli mamaku. Mamaku berkali-kali minta bercerai. Itu marojahan. Dan satu kali aku melihat papaku memukul mamaku dan aku berkata pada diriku, marojahan, kalau kau besar sedikit pukul bapakmu. Tapi jemaat Tuhan, pikirlah bersama-sama. Anugerah itu mengejar. Aku boleh merancang hidupku sejak kecil. Tujuan hidupku adalah pukul papa kalau kau sudah mulai besar. Siapa nyana kelas 6 SD marojahan percaya Tuhan Yesus. Dan sejak itu bukan mau pukul papa, justru hormat papa. Berdoa untuk papa, berpuasa untuk papa, berjuang menjadi anak yang uhau. Anak yang berbakti. Karena orang Batak pun sangat menghormati anak yang berbakti. Oh jemaat Tuhan, hari itu terjadilah yang disebut bagian ini. Mengalami anugerah, mengenal diri. Sama-sama baca. Mengalami anugerah, mengenal diri. Dalam bahasa orang Jakarta, mengenal anugerah, tahu diri. Bilang kiri kanan boleh. Mengalami anugerah yang halusnya aja. Mengenal diri. Sama-sama katakan. Kalau suamimu tadi pagi marah-marah dari rumah, bilang mengenal diri papa. Kalau ayah ibumu dari pagi marah-marah dari rumah, mengenal diri papa mama. Oh jemaat Tuhan, mengalami anugerah, mengenal diri. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Hari itu aku diyakinkan marojahan, bukan dirimu paling penting, bukan hasratmu paling penting, tapi aku. Nanti dalam sebagai seorang pengkhotbah saya mengatakan yang sama kepada diriku Bapak Ibu. Saya berkata, marojahan bukan khotbahmu yang membawa orang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan sanggup mengubahkan manusianya, bukan manusia. Maafkan kami para pendeta bisa khotbah dan kami sombong dengan kemampuan khotbah kami. Dan itu kecelakaan seorang pendeta. Celakalah marojahan. Kalau aku terus khotbah dan aku menjadi sombong dengan kemampuan khotbahku. Karena tidak pernah pendeta mengubahkan manusia. Tuhan menggunakan manusia itu mengubahkan manusia yang lain. Tuhan yang mengubahnya. Mengalami anugerah. Soroti bersama-sama Paulus. Keberadaan Paulus sebelum Kristen. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Orang ini keren banget. Israelnya Israel, dia Israel sejati. Kalau ada orang sombong dikatakan sebagai orang Israel, Paulus boleh sombong. Dia disunat pada hari ke-8. Dari suku Benyamin, suku yang setia dalam garis mesianik. Orang ini adalah orang yang mengerti Mesias akan datang dari kelompok mereka, Yehuda. Dan Benyamin adalah yang setia di situ. Keberadaan Paulus yang lain Bapak Ibu. Dia mengatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Apa artinya? Orang Farisi adalah seorang yang setia, titik koma mengerti Taurat. Mengerti Taurat dan melaksanakan Taurat. Jadi kalau ada orang di Indonesia berkata, saya akan lebih baik daripada orang lain. Saya pasti masuk surga. Paulus bisa mengatakan, kamu belum ada apa-apanya dengan saya. Karena Paulus, Bapak Ibu, puasa 1 minggu 2 kali. Nggak ngomong-ngomong. Dia berpuasa, dia berdoa. Dia orang Farisi. Dalam kegiatan penganiaya jemaat, dia bilang, saya penganiaya jemaat. Yang ketiga dia berkata, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau ada orang bisa masuk surga dengan perbuatan, Paulus masuk. Paulus masuk. Yang kedua Martin Luther. Karena Martin Luther pun kemudian menggunakan lututnya untuk menebus dosanya. Naik tangga pengampunan dosa. Dia berjuang. Tapi Paulus kemudian berkata, bukanku. Martin Luther berkata, bukanku. Karena kemudian Martin Luther berkata, orang benar hanya hidup oleh iman, oleh anugerah. Bukan marojahan, bukan dirimu, bukan perbuatanmu, anugerah Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, ketika Paulus mengenal Tuhan, lihat bersama-sama. Keberadaan Paulus Kristen. Sama-sama baca, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Yang dulu kau anggap kebanggaan, yang dulu kau anggap kesombongan, anak Taurat, orang Farisi. Dia berkata, sekarang kau anggap rugi. Kenapa kau anggap rugi? Kalau kau pegang ini, aku nggak dapat ini. Ini tidak mulia, ini terlalu mulia.
Tapi lihat bersama-sama hari ini, betapa banyaknya orang Kristen dulu percaya Tuhan Yesus, menggebu kepada Tuhan, tapi kemudian dalam perjalanan beriman, orang ini meninggalkan menggebu itu. Tidak lagi dikatakan mau bertarung dalam jalan-jalan Tuhan. Enggak lagi dikatakan menjaga hidupnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Teman-temanku perempuan, baik-baikkah suamimu? Dan dia datang pagi ini di sini. Teman-temanku laki-laki, baik-baikkah istrimu? Dan dia datang hari ini di sini. Dia telah mengalami anugerah Tuhan atau belum? Kalau sudah, masihkah dia dikatakan mengalami anugerah Tuhan dan berjalan dalam jalan-jalan Tuhan? Kuanggap rugi keberadaan Paulus, baca bersama-sama. Malahan 23. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tambahkan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Menganggapnya sampah, kuanggap rugi. Menganggapnya sampah. Ada orang simpan sampah di kamar? Tidak. Ada orang dikatakan pegang-pegang sampah? Ada memang di Jepang, tapi segera habis tempat sampah dibuang. Bukan karena dia mencintai sampah. Paulus mengatakan dengan tegas, apa yang dahulu kebanggaan padaku, sekarang kau anggap rugi. Oh jemaat, dan tahukah Anda, hanya dengan ini dikatakan Paulus menjadi tokoh guru jemaat, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, tapi kehidupan yang berpadanan dengan anugerah Tuhan. Jemaat GSJS, pertumbuhkan kau alamikah Tuhan? Oh, kau kenalkah dirimu? Ada orang dulu menyampahkan diri, tapi kembali kepada diri, menganggap diri seseorang. Kalau orang itu di gereja, dia pasti jadi masalah. Kenapa? Dia cari ketenaran di gereja. Kalau ada orang cari ketenaran di gereja, beritahu kau salah tempat, brother. Salah tempat. Kalau ada pendeta dikatakan sombong, beritahu salah tempat, brother. Kenapa? Kenapa? Menjadi pendeta justru menghambakan. Maka saya berkata, kalau ada pendeta dikatakan naik mobil mewah, tapi di rumahnya nggak ada buku, saya berkata miskin banget pendeta ini. Sedalam mana dia mendalami kitab suci, sedalam mana dikatakan dia bergaul dengan Tuhan, termasuk marojahan. Sejauh mana engkau mengenal Tuhan dalam khotbah-khotbahmu, dalam pendalamanmu. Jemaat GSJS, mari kita lihat yang dasar Paulus. Sama-sama kita baca dasarnya, pondasinya. Apakah? Sama-sama baca anugerah Tuhan penebus. Apa itu anugerah? Baca. Terlalu mahal untuk dibeli. Baca sama-sama. Terlalu mahal untuk dibeli. Terlalu tinggi untuk dicapai. Lanjutkan. Tidak bisa diusahakan. Kebutuhan tertinggi. Tapi kemudian apa kata-katanya? Diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Bagian kita apa? Pakai tanganmu. Sama-sama. Bagian kita apakah? Ngomong. Terima. Ngomong. Bagian kita apakah? Oh, terima. Terima. Jemaat, enggak ada hal yang kau bisa lakukan untuk mendapatkan anugerah. Dan tidak ada dikatakan yang dapat kau lakukan sehingga anugerah Tuhan menjadi batal bagi hidupmu. Enggak ada. Saya berkata kepada diriku dan anak-anakku, ketika dalam kemiskinanku saya berkata kepada mereka, nah, kalau sorga Tuhan beri, masakan, makan, minum tidak diberi kepada kita? Maka orang-orang Kristen pegang bersama-sama, kalau sorga Tuhan beri, masakan dunia ini kau tidak diajari menjalaninya, masakan bajumu akan compang-camping, masakan dikatakan hidupmu begitu memprihatinkan. No, sorga saja diberi, apalagi orang percaya dipelihara pasti. Katakan amin. Persoalannya adalah tantangan hari ini khotbahnya adalah bukan khotbah gampang, bukan khotbah murah. Banyak orang bisa mencari baju dengan berbagai-bagai cara. Tapi persoalannya adalah seorang Kristen mencari yang lebih. Apa itu? Perkenanan Tuhan. Ku alami anugerah Tuhan. Ku lakukan bagianku. Maka Bapak Ibu,
Kalau hari ini bangku-bangku ini kosong, bangku-bangku ini berisi. Kemudian kebaktian 2 saya mendengar nanti akan kurang isinya. Kebaktian 3 pun akan kurang isinya. 4 akan kurang isinya. Numpang tanya, akan adakah jiwa-jiwa baru kau bawa datang ke sini? Jemaat GSJS nanya dong, akan ada nggak jiwa-jiwa baru kau akan bawa ke sini? Ada. Baiklah. Kalau begitu saya akan datang kembali. Menagih janji di antara kita. Kenapa? Kita akan bertarung lagi. Diberikan kepadamu. Dalam bagian lain Alkitab bilang apa? Burung dipelihara apalagi orang percaya. Katakan amin. Yang pernah khawatir angkat tangan, yang pernah khawatir. Tinggi. Jangan turun tangan. Bilang, kenapa saya khawatir? Ngomong, kenapa saya khawatir? Ngomong dong yang keras. Kenapa saya khawatir? Karena saya lebih murah dari burung pipit. Amin. Amin. Kenapa kau khawatir? Setiap engkau khawatir artinya engkau berkata, Tuhan, engkau kerepotan ngurusin burung pipit dan kau lupa sama aku. Itu kan? Karena Tuhan bilang apa? Ku pelihara burung pipit gak pernah jatuh ke muka bumi tanpa sepengetahuan Bapa di sorga. Tapi orang Kristen khawatir dengan hidupnya. Maka kau berkata, hei, ternyata diriku lebih murah dari burung pipit. Karena Tuhan ngurusin burung pipit, dia lupa sama aku. Dia kerepotan ngurusin burung pipit. Dan dia lupa aku. Iya lupa, jemaat GSJS. Jemaat, begitukah? Oh, dasarnya anugerah Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama. Ku alami anugerah Tuhan. Memaksa diri, sama-sama. Mengalami anugerah, memaksa diri, 2, 3. Oh ya, memaksa diri. Enak gak menjadi orang Kristen? Enak gak ikut Tuhan? Ada yang bilang enak. Oh ada Itoku, baru si jabat. Puji Tuhan, Ito. 2 orang Itoku datang. Adanya bapakku punya anak. Haleluya. Oh, mengalami anugerah Tuhan memaksa diri. Apa artinya? Enggak enak mengikut Tuhan. Dalam waktu tertentu enggak enak mengikut Tuhan. Tapi sebenarnya dalam proses lebih lanjut, kalau kita memahami mengikut Tuhan adalah yang terbaik, selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau satu kali akan berkata, enggak mau lagi lepas. Kenapa? Terlalu indah untuk dilepas, terlalu baik dikatakan untuk menjauh dari anugerah Tuhan. Maka seorang penulis berkata begini, membiasakan diri untuk hal-hal yang terbaik. Membiasakan diri untuk hal-hal yang mulia. Mirip dengan orang-orang yang dahulu membiasakan diri dalam dosa. Mereka bersuka cita dalam dosa. Satu kali kalau engkau mengalami anugerah Tuhan, engkau akan mengatakan dahsyatnya mengenal Tuhan. Dahsyatnya berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Dahsyatnya sebagai suami yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, engkau berkata, aku tidak berdaya. Betul banget, kita gak berdaya. Marojahan berdaya, tidak berdaya. Tapi terpujilah Tuhan Bapak Ibu. Di sini kita mengerti bersama-sama. Mengalami anugerah Tuhan memaksa diri. Kira-kira begini. Aku hanya bisa melakukan 1, 2 hal. 1, 2, 3 hal. Tapi aku menyerahkannya kepada Tuhan dalam kekuatan yang begitu berkuasa. Yang kekal. Yang meneguhkan, yang menguatkan. Maka aku melakukan 1, 2, 3 hal yang bisa aku lakukan. Kekuatanku, fokusku, usahaku, fisikku. Hanya 1, 2, 3. Tapi ku percaya kepadanya yang kekal, yang maha kuasa, yang menopang hidupku. Maka aku boleh berkata, 1, 2, 3. Menjadi 1, 2, 3 yang tidak dapat kubayangkan dan doakan. Pernah ada orang bertanya kepada saya, Pak Marojahan, pernah gak berpikir anakmu menjadi seperti Jehian sekarang? Menjadi pengusaha muda. Kau pernah berpikir anakmu bisa terkenal sekarang Jerome Pauline si jabat? Pernah? Saya berkata tidak pernah.
Tapi saya menantang, kalau di rumah saya berkata kepada anak-anakku, anakku, hidup karena anugerah Tuhan, pegang itu, jangan menukarnya. Tapi ada yang kedua, saya menantang mereka. Sebelum engkau hadir di rahim mamamu, inilah doa papamu. Engkau akan berkembang, dan engkau akan menjadi pemain global. Oh, menurut mata orang anak-anakku, wow banget. Tapi dalam doaku dahulu kuingatkan diriku, kuingatkan anak-anakku. Belum selesai nak, engkau terlalu muda berkata sudah cukup. Kenapa? Mengalami anugerah, memaksa diri. Dan para putra saya berkata pada mereka, sekolah lagi nak. Sekolah lagi nak, karena Indonesia tetap saja melihat gelar. Sekolah lagi nak, supaya engkau boleh berpengaruh. Bukan hanya berpengaruh di Indonesia, berpengaruh global. Karena doa papa dahulu, sebelum ada engkau dalam kandungan mamamu, Tuhan berikan anak-anak yang berpengaruh secara global. Kubisikkan pada mereka ketika sudah menjadi besar seperti sekarang. Supaya mereka berkata, aku memaksa diri. Memaksa diri. Apa yang dia lakukan? Paulus melakukan apa? Sama-sama baca. Mengenal dia. Dia berusaha mengenal dia. Baca sama-sama. Mengenal dia. Memaksa diri mengenal dia. Mengenal dia. Mengikut Tuhan susah, aku tahu. Tapi aku tahu dengan jelas dalam kesusahan hidupku, Dia ada menopangku. Aku belum pernah sendirian memulai keselamatan. Aku belum pernah sendirian menjalani keselamatan. Dan belum pernah sendirian dikatakan mengakhiri hidupku sebagai seorang percaya. Belum. Karena belum pernah aku berjuang mengenal Dia. Mengenal Dia. Yang kedua Paulus mengatakan apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Sama-sama baca. Mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Tuhan memang terjadi secara historis. 2000 lebih tahun yang lalu. Tapi jelas bukan itu, hanya itu yang dimaksud. Mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Hidupku bisa terpuruk. Hidupku bisa dikatakan tidak berpengharapan. Tapi mengenal kuasa kebangkitannya yang mengalahkan kematian. Saya berkata pada diriku, kalau kematian Dia kalahkan, masakan kehidupanku Dia tidak akan topang. Bilang sama-sama. Kalau kematian Dia kalahkan, masakan hidupku tidak akan Dia topang. Oh haleluya. Maka Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, kau mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya? Pagi ini, adakah sesuatu yang menggentarkan hatimu? Dan kau berkata, Tuhan, gimana caranya? Tuhan, gak tahu lagi. Hei, Paulus berkata, mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Yang ketiga dalam bagian itu, mengenal, sama-sama baca, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Yang mau dikatakan di situ adalah ikut menanggung penderitaan Kristus dan mengisi penderitaan itu. Baca yang di bawah, penderitaan 23, penderitaan hak istimewa, hanya Anda. Anda berani membacanya ya? Anda berani baca? Penderitaan hak istimewa. Kau mau menderita dalam jalan Tuhan? Mau? Enggak. Ngomongnya mau Pak, tapi janganlah Pak. Cukup ngomong aja Pak. Hei, engkau setia di perusahaan, jaga integritas, engkau bisa menderita. Engkau pacarmu agak menyimpang, kau berkata, jangan menyimpang, kalian bertengkar. Suami istri bisa terjadi. Mulai macam-macam dikatakan si suami. Kau mengingatkan suamimu. Engkau mulai dikatakan bertengkar dengan suamimu. Kau ajak dia mengenal Tuhan lebih dalam. Dia mulai menjauh daripadamu. Sampai kau mengancam suamimu dengan berkata, hei, mau kembali padaku atau kau kukembalikan kepada Tuhan. Suamimu berkata, aku balik lagi lah kalau begitu. Kenapa? Belum saatnya ketemu Tuhan. Hei, penderitaan hak istimewa. Ketika aku membawa ayah ibuku mengenal Tuhan, ada 2 adikku di sini yang mengenal aku, mengenal papa mamaku. Ketika aku mengajak ayah ibuku mengenal Tuhan, gampang? Tidak gampang. Bahkan papa 2 adikku ini pernah marahin aku melalui papaku. Papa mereka bilang begini, abang, beritahu sama rojahan itu, nanti bibelon itu. Anda tahu bibelon? Bagi sebagian orang Batak, kalau baca Alkitab jadi gila gitu. Aku baca Alkitab tiap hari.
Maka papanya mereka bilang, beritahu sama roh jahat abang, nanti bibelon dia. Jadi sinting karena baca Alkitab. Tapi papaku tidak melihat menjadi sinting. Aku hormat papaku. Kuhormati mamaku, bangun paling awal setiap hari. Baca Alkitab setiap hari, berdoa bagi mereka. Oh, penderitaan hak istimewa. Terakhir, sama-sama baca. Mengalami anugerah, memfokuskan diri, sama-sama. Oh, mengalami anugerah, memfokuskan diri. Sekarang suami lihat istrimu, silakan. Lihat istrimu 5 detik tanpa bergeser. Suami, lihat istrimu. Itu udah dicoel-coel bu, tolong dilihat suaminya. Udah dicoel pun tetapi dia lihat ke depan. Gak berasa bahwa suaminya sedang mau mengatakan cinta. 5 detik, tanpa menoleh. 2 itoku, lihat suamimu. 5 detik. Oh puji Tuhan mereka berhasil. Yang lain berhasil tidak? Beberapa orang gak berhasil, begini lihatnya. Ada apa? Sekarang genggam tangan pasangan masing-masing boleh? Genggam. Anakku pindah dulu. Pindah dulu. Gak apa-apa pindah dulu. Jangan memisahkan ayah ibu. Oke. Sekarang pegang tangan pasangan masing-masing. Tolong bilang. Hei. Kulihat kau 5 detik boleh gak? Silakan. Jangan lihat saya, lihat pasanganmu. Sudah? Hei, mau kulihat kau 5 detik. Jangan lihat yang lain. Tambahkan 1 kalimat. Kau tahu betapa tak lengkapnya aku tanpa dirimu. Ngomong. Bukan tepuk tangan. Suruh ngomong kau tepuk tangan. Udah, ibu udah ngomong belum bapak? Belum, ngomonglah. Udah brother, udah ngomong. Senyum gak dia? Senyum. Berapa kali dia selama seminggu ini senyum sebagus tadi? Oh ya, kalau begitu ngomong dong lebih sering. Cantik kali. Pernah ngomong? Seneng gak? Tapi bukan cantik kali ada maunya. Cantik kali saja. Lihat putrimu. Bahkan ketika kalian berdua tersenyum di situ putrimu tersenyum melihat aku. Aku yang lucu atau papa mama lucu? Mengalami anugerah Tuhan memfokuskan diri. Lihat bersama-sama video ini. Suara dong, suara. Bilang kiri kanan, bilang sama pasanganmu, matamu itu loh. Sudah ngomong. Atau lebih lembut sedikit. Istriku, suamiku, mata untuk aku aja ya. Lanjutkan. Ia memfokuskan diri. Paulus berkata, ada kata penting di situ, teleos. Sempurna, ayat 12-15 dia mengatakan teleos. Kecukupan bagi suatu maksud tertentu. Sama-sama baca. Kecukupan bagi suatu maksud tertentu. Yang di bawah. Persembahan yang layak dipersembahkan kepada Allah. Itu teleos. Jangan lupa hari itu domba yang dipersembahkan itu harus tidak bercacat. Lembu yang dipersembahkan harus tidak bercacat. Merpati yang dipersembahkan harus tidak bercacat. Itu yang dimaksud di sini. Persembahan yang tidak bercacat. Maka adik-adikku pemusik, yakinkan dirimu. Engkau boleh berhenti berkembang. Kalau kau berhenti berkembang, engkau tidak akan menjadi apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Kenapa? Target kita adalah teleos. Maka Paulus mengatakan, aku berjuang. Aku berusaha. Kita klik. Aku berusaha. Baca sama-sama. Aku berusaha. Paulus, ia berusaha. Kalau kita aku berusaha, sama-sama baca. Aku berusaha. Ngapain? Menangkapnya. Kedua, melupakan yang di belakangku. Apa itu? Keberhasilan. Apa itu? Kegagalan. Apa itu? Sakit hati. Apa itu? Pencapaian. Nggak selesai dia katakan melupakan yang lalu. Tapi yang ketiga dia mengatakan, baca keras. Mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Mengarahkan diri kepada panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Kepada setiap kita panggilan Tuhan berbeda-beda.
Kepada setiap kita panggilan Tuhan berbeda-beda. Tapi jelas yakinkan dirimu. Panggilanmu akan menggenapkan pekerjaan Tuhan di GSJS. Katakan amin. Panggilanmu akan menggenapkan Tuhan dalam keluarga besarmu. Katakan amin. Panggilan Tuhan yang berbeda-beda itu lakukan, kembangkan. Yang terjadi adalah engkau akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan melebihi apa yang dapat kau pikirkan dan doakan. Teman, mari berjuang. Mari berjuang. Tahukah engkau kemudian dalam pertarungan Marojahan, mamaku kemudian ke gereja. Dia mencintai papaku. Dalam pertarungan Marojahan, papaku kemudian ke gereja dan dia mencintai mamaku. 2004, papaku meninggal. Mamaku menangisinya. 2004, mamaku meninggal dan kami semua menangisinya. Dan tahukah Anda, katanya kalau keluarga ancur-ancuran, biasanya anak-anak susah menikah. Tapi kami 9 bersaudara, 9-9-nya merindukan pernikahan. Apa artinya? Tuhan mengubahkan melebihi yang dapat Marojahan pikirkan dan doakan. Jemaat, mari bertarung. Katakan sama-sama, ku alami anugerah Tuhan. Ku lakukan bagianku. Mengenal diri. Memaksa diri. Memfokuskan diri. Pemusik maju. Kita nyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat. Lari bro, sister. Lari. Waktuku tinggal 4 menit 13 detik. Tapi tadi mereka lewat 5 menit. Jadi aku boleh lewat sedikit lah ya. Oh enggak, harus lebih kurang malah ya. Karena kalau enggak nanti menjadi kelebihan banyak. Kunci apa itu dek? Lagi? Chord? Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu dalam dikau juru selamat. Ku bahagia penuh. Sekali lagi katakan. Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu dalam dikau juru selamat. Ku bahagia penuh. Cepat yuk. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Katakan, aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu dalam dikau juru selamat. Bahagia penuh. Bait kedua. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang panah, hanya turut kehendak-Mu dan padamu. Mari berdiri katakan, aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu dalam dikau juru selamat. Bahagia lagi. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu dalam dikau juru selamat. Bahagia penuh. Hanya ref, katakan dengan percaya.
Aku ingin hanya ref, pecah suara. Ada banyak orang Batak di sini, ambil suara 5. Yang ambil suara 3, suara 2. Yang fales kecilkan. More. Aku ingin ikut. Angkat tanganmu sama-sama. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Amin. Cinco. Silakan duduk. Itu bahasa kami di Mandarin. Boleh kita berikan tepuk